Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang dakwah dan delik agama, interaksi umat beragama di Indonesia. Ibrizah akan menjelaskan tentang dakwah dan implikasinya terhadap hukum positif dan ruang lingkup delik pidana agama. Nama saya Ibrizah. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu dakwah dan implikasinya terhadap hukum positif. Jadi, agama itu sulit didefinisikan. Ia tidak tampak tetapi diyakini oleh pemeluknya. Di dunia ini terdapat berbagai agama. Masing-masing agama memiliki dasar, pedoman, dan elemen yang berbeda. Meskipun sulit diartikan, semua orang sepakat bahwa setiap agama pasti menyuarakan kebenaran dan mengancam kejahatan. Jadi di dunia ini kan banyak agama, bermacam-macam agama. Jadi semua agama itu pasti memiliki pedoman masing-masing. Agama juga menjanjikan pahala bagi pembela kebenaran dan mengancam siksa bagi pelaku kejahatan. Jadi kita kan umat Islam ya, agama Islam kita. Jadi seumpama kita melaksanakan sholat, kita pasti mendapatkan pahala. Kita melakukan sedekah, kita pasti mendapatkan pahala. Begitupun sebaliknya, seumpama kita melakukan kejahatan, lah kita pasti akan mendapatkan siksa. Seumpama ada orang yang mencuri ya, orang mencuri itu pasti di akhirat nanti akan mendapatkan siksa. Yang kedua yaitu ruang lingkup delik pidana agama. Sebelum merumuskan definisi delik agama atau delik pidana agama, terlebih dahulu dikemukakan pengertian dan ruang lingkup delik. Delik secara istilah yaitu perbuatan pidana, dan hampir semua undang-undang memakai kata tindak pidana. Semua tindak pidana yang termaktub dalam KUHP menekankan aspek perbuatan. Dari perbuatan pidana ini dapat ditemukan suatu kesalahan setelah diadakan pembuktian. Namun, sebelum menjatuhkan sanksi, pengadilan harus melihat pelaku perbuatan dari sisi pertanggungjawabannya. Jadi kita tidak boleh menjatuhkan sanksi seenaknya. Kita harus mencari bukti-bukti yang nyata. Apa kesalahan pelaku tersebut? Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Syaroni akan menjelaskan tentang konstruksi hukum atas delik agama. Pakar hukum yang mula-mula membuat konstruksi delik agama adalah Profesor Umar Seno Aji, tokoh yang menggagas perlunya pemberlakuan delik agama. Menurut agama, dalam delik agama tidak bisa dipisahkan dari pemeluk agama. Karena itu, pernyataan pemusuhan, benci atau perendahan yang ditujukan terhadap agama, nabi, kitab suci dan lainnya yang dipandang identik ditujukan pula terhadap penganut agama yang bersangkutan. Cukup presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warjal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucy Nisaul Ainah akan menerangkan hukum pidana delik agama. Saya Lucy Nisaul Ainah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum acara delik pidana agama. Dalam hukum agama, terdapat rumusan-rumusan yang hanya dipahami oleh pemuka agama. Oleh karena itu, para pemeluk agama lebih percaya dan menyerahkan sepenuhnya persoalan delik agama kepada pemuka agama. Secara teoritis, delik agama terwujud dalam dua macam, yaitu penodaan dan penyalahgunaan ajaran agama, serta penghinaan dan pengungkapan kebencian terhadap golongan pemeluk agama. Penodaan ajaran agama dapat diselesaikan melalui lembaga keagamaan,
Sedangkan penghinaan terhadap golongan pemeluk agama yang mengganggu ketertiban umum diselesaikan melalui pengadilan. Ini sudah sesuai dengan pasal 1-3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Dalam undang-undang tersebut, penyelesaian lewat pengadilan dalam kasus penyalahgunaan dan penodaan ajaran agama itu merupakan pilihan yang terakhir setelah penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan oleh rakyat bersama pemerintahan dalam wilayah tersebut. Dan pemerintahan yang berwenang menangani delik agama adalah Presiden yang dibantu oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.